dasar hukumnya, bagaimana tahapan pelaksanaannya, dan apa subjek dan objek redistribusi hingga hak dan kewajiban peserta redistribusi tanah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala Kantor Pertanian kepada Bapak Akbar Menjatuh Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih telah hadir di acara penyuluhan program redistribusi tanah di Kabupaten Minahasa pada hari ini. Sebelumnya, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul bersama untuk belajar menghadiri program redistribusi tanah ini. Program ini penting karena akan membantu memberikan keadilan kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan tanah. Melalui penyuluhan ini, saya harap semua yang hadir bisa mengerti tujuan dan cara kerja program ini supaya kita semua bisa menjalankan dengan baik dan merasakan manfaatnya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, khususnya staf dari Kantor Pertanahan Kenangan Raya dan khususnya kepada Ibu Kasih, Ibu Ayu Isti Komandul Kusna selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang akan menyampaikan penjelasan nantinya. Mungkin itu saja, demikian sambutan dari saya. Semoga acara ini bermanfaat dan berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih sambutannya Bapak Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran kepada Ibu Ayu Isti Komandul Kusna. Dipersilakan. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Mohon izin Bapak Pemerintah, kemudian Ibu Sekretaris, Ibu Kepala Desa dan masyarakat. Di sini saya akan memulai dengan menjelaskan apa sih itu redistribusi tanah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari tanah objek reforma agraria atau TORA kepada subjek reforma agraria dengan pemberian sertifikat hak atas tanah. Nah, program ini ada 7 tahapan kegiatan. Yang pertama, sosialisasi dan penyuluhan, yaitu yang sedang kita laksanakan pada hari ini, yaitu mengonfirmasikan kepada masyarakat tentang program redistribusi tanah. Yang kedua ada inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek, yang termasuk di dalamnya penataan objek redistribusi tanah. Yang ketiga ada pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Nanti pada hari H akan ada petugas yang turun ke lapangan dan di situ nanti aparat desa yang hadir untuk menemani tugas ukur kita untuk melakukan pengukuran di lapangan. Kemudian tahap keempat, penetapan objek berdasarkan berita acara sidang DTRA. Yang kelima, penetapan subjek berdasarkan berita acara sidang DTRA. Yang keenam, pemberian hak atas tanah atau penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.
dan yang terakhir penerbitan sertifikat dan pembukaan hak atas tanah. Jadi di sini itu nanti sertifikatnya tidak langsung terbit begitu saja. Kita harus mengkaji atau mengolah datanya dulu, apakah objek dan subjek yang sudah terkumpul datanya oleh petugas kami ini layak untuk masuk pada program ini. Kemudian di sini ada subjek dan objek. Bisa dilihat subjek dan distribusi tanah ini merupakan subjek reforma agraria yang telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota yang terdiri, yaitu yang pertama dari orang perseorangan, yang kedua kelompok masyarakat dengan hak kepentingan bersama, yang ketiga ada masyarakat hukum adat, dan yang terakhir ada badan hukum. Kemudian mengenai objek dan distribusi tanah, objeknya ada di yang warna kuning semua ini yang berupa alokasi tora, tanah negara bekas tanah terlantar, tanah hasil penyelesaian konflik agraria dan lain sebagainya. Dan yang tidak boleh diikutkan dalam objek dan distribusi tanah ini yaitu tora dari kawasan hutan, kemudian tora dari non kawasan hutan, dan terakhir ada tora dari hasil penyelesaian konflik agraria. Berikut ini adalah peta objek dan distribusi tanah yang ada di dalam garis warna merah ini adalah objek yang nantinya kita akan ukur dan keluarkan sertifikat redistribusi tanahnya nanti. Kemudian ini berdasarkan penggunaan tanahnya. Yang di atas warna merah itu penggunaan untuk permukiman, yang di bawahnya warna kuning itu penggunaan untuk perkebunan, sedangkan yang di paling bawah itu yang objek program ini yaitu penggunaan tanah pertanian. Kemudian bila dipilah lagi berdasarkan hak atas tanahnya, untuk yang warna hijau itu adalah tanah hak, dan yang di bawah adalah tanah negara. Berarti tanah negara ini yang bisa dijadikan objek dan distribusi tanah. Kemudian ada hak dan kewajiban peserta. Jadi kita itu nanti bisa membantu Bapak Ibu dan masyarakat semuanya untuk mendaftarkan tanah-tanahnya pada program distribusi tanah ini dengan syarat satu, melengkapi data identitas diri untuk kepentingan pemberkasan seperti KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan data inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek. Nanti akan kami tampilkan. Kemudian mengerjakan dan mengusahakan tanah secara aktif untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan yang terakhir, tidak mengalihkan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya, kecuali pada pihak yang memenuhi persyaratan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sering kami dapat di lapangan itu biasanya masyarakat tidak mengurus KTP dan KK-nya dengan baik. Jadi bagaimana kita akan mengurus sertifikatnya? Ya tidak bisa kalau tidak ada KTP dan KK. Solusinya nanti ya atau tanahnya nanti bisa menggunakan nama yang lain, atau misalkan tanah dari orang tua bisa pakai nama anaknya. Kemudian juga biasanya kalau di desa itu KTP zaman masih muda dan zaman masih tua itu ada yang berbeda. Jadi ada beberapa masyarakat yang memiliki
nama waktu muda dan nama waktu tua, dan itu berbeda sekali, dan itu pernah saya temui pada saat di desa yang lain. Nah, berikut contoh formulir inventarisasi dan identifikasi yang Bapak Ibu sekalian bisa isikan sesuai kondisi pada lapangan masing-masing. Seperti contohnya di paling atas itu ada letak bidang tanah. Nanti batas utara, timur, selatan, baratnya siapa? Silakan nanti dikonfirmasikan dan dikoordinasikan dengan tetangga batasnya masing-masing. Kemudian ada sumber tanah, luas tanah, penggunaan manfaatan, nilai tanah, kemudian penggarap tanah, bila tanah itu ada yang menggarap, kemudian sampai di peruntukan dan pemanfaatan serta penguasaan dan pemilikan tanah. Sekian dari saya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang sangat lengkap dari Ibu Kepala Seksi Penetapan Hari dan Pendaftaran. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan. Baik, mohon izin sebelumnya terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan dari Bapak dan Ibu. Seperti yang kita tahu, dalam pelaksanaan redistribusi tanah sering terjadi konflik atau tumpang tindih, klaim antar masyarakat, perusahaan ataupun kawasan tertentu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum tanah didistribusikan kepada masyarakat? Ini saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Tama. Jadi dalam program redistribusi tanah, pemerintah terlebih dahulu melakukan proses inventarisasi dan identifikasi objek serta subjek tanah. Apabila ditemukan adanya sengketa atau konflik kepemilikan tanah, maka penyelesaian konflik tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai peraturan yang berlaku. Tanah yang masih berstatus sengketa tidak dapat dimasukkan ke dalam objek redistribusi sampai permasalahannya tuntas. Proyek bersumber dari penyelesaian konflik agraria pun harus melalui proses verifikasi yang ketat sebelum dapat didistribusikan kepada masyarakat. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Jamal. Apakah ada peserta selanjutnya yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya Ibu, sebagai pemerintah desa, bagaimana pemerintah memastikan bahwa tanah yang telah didistribusikan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak hanya dibiarkan kosong? Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Desa, tanya sangat baik. Ini pemerintah mewajibkan setiap penerima distribusi tanah untuk mengusahakan dan memanfaatkan tanah secara aktif. Jadi hal itu merupakan salah satu kewajiban yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Apabila tanah tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan tanah tersebut dan bahkan dapat meninjau kembali status haknya.
Kemudian peran pemerintah desa itu sangat penting untuk turut memantau dan melaporkan kondisi manfaatan tanah di wilayahnya kepada aparat tanah. Cukup dari saya. Terima kasih. Kemudian apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya terkait dengan bagaimana dengan masyarakat yang sudah lama menggarap tanah tetapi tidak memiliki dokumen atau bukti kepemilikan tanah yang tetap. Baik, pertanyaan tadi dari Ibu Sekretaris Desa memilih jauh itu. Dalam kondisi seperti itu, kantor pertanahan akan melakukan verifikasi melalui proses sertifikasi dan penelitian lapangan. Di program ini berarti ada Satgas A dan Satgas B. Kemudian pemerintah juga dapat mempertimbangkan keterangan dari pemerintah desa atau saksi yang mengetahui riwayat penguasaan tanah tersebut. Inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek yang tadi telah disebutkan sangat berperan di sini. Melalui form tersebut, kita dapat mendokumentasikan status tanah, dasar penguasaan, dan keterangan penggarapan masyarakat secara terstruktur untuk kemudian menjadi lahan pertimbangan penetapan subjek dan objek redistribusi. Silakan jika bisa ada pertanyaan. Selanjutnya, saya dari perwakilan pemerintah kabupaten dan kota, saya ingin bertanya, bagaimana redistribusi tanah dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya. Program redistribusi tanah ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui sertifikat. Jadi dengan adanya sertifikat ini, masyarakat dapat memanfaatkan secara lebih produktif, misalnya kegiatan pertanian, perkebunan, atau usaha lainnya. Nah, usaha lainnya ini seperti apa? Nanti sertifikat ini dapat ditangguhkan di bank untuk dapat modal untuk membuka satu usaha. Kemudian salah satu tujuan besar dari reforma agraria ini bukan sekedar membagi tanah, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kepastian hak atas tanah. Terima kasih. Silakan jika ada yang masih ingin bertanya. Saya perwakilan dari masyarakat. Tadi disebutkan bahwasannya program redistribusi tanah ini akan mendapatkan sertifikat. Apakah setelah mendapatkan sertifikat masyarakat itu boleh langsung memperjualbelikan tanah tersebut? Baik, saya akan jawab seperti yang telah disampaikan Ibu Ali juga tadi, bahwa sebenarnya tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi pada prinsipnya tanah hasil sertifikat distribusi tidak boleh langsung diperjualbelikan secara bebas. Tanah tersebut harus dimanfaatkan terlebih dahulu oleh penerima untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai kewajiban yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pengalihan hak, maka harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan memerlukan izin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan. Pengalihan hanya berlaku jika tanah tersebut digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan. Jadi silakan jika masih ada pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya lagi. Pertanyaan saya, bagaimana program redistribusi tanah dapat membantu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di masyarakat? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, menurut Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, di sini program redistribusi tanah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki tanah atau memiliki tanah dengan jumlah terbatas agar dalam mengurangi akses terhadap sumber daya tanah. Dengan begitu, program ini dapat membantu mewujudkan pemerataan penguasaan tanah serta mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan di masyarakat. Saya rasa cukup dari saya.
Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian rangkaian kegiatan penyuluhan program dan distribusi tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Raya pada hari ini. Kami berharap melalui kegiatan ini masyarakat dapat memahami dengan baik pengertian dan dasar hukum dan distribusi tanah berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2023, kemudian 7 tahapan kegiatan dan distribusi tanah, objek dan subjek yang berhak menerima distribusi tanah, dan hak dan kewajiban peserta program dan distribusi tanah. Kami juga menghimbau seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk aktif berpartisipasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses distribusi tanah dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.